Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Agnes Nenobahan. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita pagi hari ini tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Dengan kompetensi dasar 3.3, menjelaskan konsep campuran dan satunggal, unsur senyawa, sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Materi kita pagi hari ini khususnya tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran. Anak-anak, klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Ketika mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengamati karakteristik dari benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Yang keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruangan. Zat terdiri atas zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal meliputi unsur dan senyawa. Contoh zat padat, beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan logam. Sedangkan contoh zat cair, air, minyak goreng, dan bensin. Contoh zat gas, udara, asap, dan uap air. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak antar partikel padat sangat rapat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sifat-sifat zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Sedangkan sifat-sifat zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Yang kedua, tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Berikut ini ada beberapa unsur logam dan lambangnya, baik dalam bahasa Latin, dalam nama Indonesia, maupun lambang unsur. Kita lihat yang pertama, aluminium. Lambang unsurnya Al. Aurum dalam bahasa Indonesia emas. Lambang unsurnya Au. Argentum perak.
lambangnya Ag. Kalsium, dalam bahasa Indonesia kalsium, lambang unsurnya Ca. Kuprum, tembaga, lambang unsurnya Cu. Ferum, besi, lambangnya Fe. Natrium, lambang unsurnya Na. Plumbun atau timbal, lambang unsurnya Pb. Unsur bukan logam dan lambangnya. Oksigen, lambangnya O. Hidrogen, lambang unsurnya H. Karbon, lambang unsurnya C. Sulfur atau belerang, lambang unsurnya S. Fosforus atau fosfor, lambang unsurnya P. Nitrogen, lambangnya N. Yodium atau iodin, lambang unsurnya I. Unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Nama unsur natrium, simbolnya Na. Kegunaannya adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Yang kedua, strontium, simbolnya Sr. Kegunaannya yaitu senyawa yang digunakan untuk membuat warna merah kembang api. Yang ketiga, magnesium, simbolnya Mg. Kegunaannya untuk bahan pesawat. Iodin, simbolnya I, yaitu bahan untuk antiseptik, dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium. Yang ketiga, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya, air memiliki rumus H2O, dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen, simbolnya H2, dan oksigen atau O2. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Yang pertama, senyawa air. Unsur penyusun hidrogen ditambah dengan oksigen. Yang kedua, senyawa garam dapur atau natrium klorida. Itu unsur penyusunnya adalah natrium ditambah klorin. Yang ketiga, gula tebu atau sukrosa. Unsur penyusunnya karbon ditambah hidrogen ditambah oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur zat tunggal tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis komponen. Kalau senyawa zat tunggal dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran, dia terdiri dari campuran, dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih, dan perbandingannya tidak tetap. Yang berikut, sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama, ciri-ciri larutan asam adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasanya asam, yaitu tidak boleh dicicipi kecuali makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosif. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh larutan asam adalah hujan asam. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Yang kedua, sifat dari larutan basa adalah sebagai berikut. Yang pertama, terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. Kedua, mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru.
Sifat dari garam. Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Senyawa garam dapat terbentuk karena salah satu reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah sebagai berikut. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. HCl adalah asam klorida, direaksikan dengan NaOH, natrium klorida atau natrium hidroksid, akan menghasilkan NaCl atau garam NaCl dan H2O atau air. Indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Indikator ada dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama, indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Yang kedua, indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Anak-anak, berikut ini adalah ekstrak tanaman yang ketika diberi larutan asam maupun larutan basa akan menghasilkan perubahan warna. Kita lihat kubis merah. Warna aslinya adalah ungu atau merah lembayun. Ketika ditetesi larutan asam, dia akan mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Dan ketika diberi larutan basa, dia akan berubah warna menjadi hijau. Yang kedua, bunga sepatu. Warna aslinya adalah merah tua. Ketika ditetesi larutan asam akan berwarna merah. Ketika diberi larutan basah, dia akan berubah warna menjadi kuning. Yang ketiga, bunga mawar. Warna aslinya adalah merah muda. Ketika diberi larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah muda. Dan diberi larutan basah, dia akan berubah warna menjadi hijau. Yang keempat, bayam merah. Warna aslinya merah. Ketika diberi larutan asam, berubah warna menjadi merah muda. Ditetesi larutan basa, berubah warna menjadi kuning. Yang berikut, kunyit. Warna aslinya jingga tua atau orange. Ketika diberi larutan asam, berubah warna menjadi kuning. Diberi larutan basa, berubah warna menjadi merah. Dan salah satu jenis tanaman, geranium. Warna aslinya adalah merah. Ketika diberi larutan asam, dia berubah warna menjadi jingga tua atau orange. Dan ketika diberi larutan basah, dia akan berubah warna menjadi kuning. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa.